tujuan utama kita dalam menapak tilas ini merenungi bagaimana ketika kita melihat tempat bersejarah seperti ini, kita bayangkan, kita renungkan bagaimana perjuangan Rasulullah untuk naik saja membutuhkan perjuangan takut karena ibadah kepada orang kaum kafir Quraisy hanya untuk memperjuangkan dan mempertahankan agama agar perjalanan hidup kita ini berkembang, jadi menambah keimanan dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pada waktu itu agama ini sewaktu dia baru pertama muncul dan terdengar di telinga kaum kafir Quraisy, itu mereka tidak terlalu memperhatikan dan menghiraukan agama ini, karena mereka yakin bahwa agama ini juga akan bertahan. Ketika dekat mereka itu banyak yang masuk Islam, sehingga mereka berhijrah, mereka ditinggalkan, mereka itu merasa kesepian, mereka khawatir agama nenek moyang mereka itu semakin ditinggalkan dan tidak ada yang mengikutinya lagi, menganutnya lagi. Dan juga merasa sedih karena keluarga-keluarga mereka itu semua meninggalkan mereka. Itu masalah ekonomi. Kenapa? Karena mereka itu kan setiap melakukan perniagaan atau bisnis jual beli, itu mereka berdagang, berniaga ke negeri Syam, yang mana Syam ini jalurnya yang paling dekat dan sangat strategis itu dari Madinah. Jadi jalurnya dari Mekah kemudian melalui Madinah. Sedangkan mereka tahu bahwa kaum muslimin itu di Syam itu omsetnya dalam satu tahun itu 4 juta dirham. Dirham itu emas, 4 juta emas dalam setahun. Yang itu mereka fungsikan ya sebagai nafkah mereka setiap saat, setiap waktu. Kalau seandainya ekonomi terhenti, maka udah 27 Safar, tahun ke-14 kenabian ya, tahun 622 Masehi. Pada waktu itu mereka pada pagi harinya berkumpul di situ untuk berbicara, merapatkan bagaimana cara membunuh Rasulullah SAW. Nah, pada waktu itu ada yang unik. Ada seseorang datang dari negeri Riyadh, dari Najd. Itu ada dua. Itu kan yang pernah disebut oleh Rasulullah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang tua itu ikut dalam rapat tersebut. Bagaimana cara membunuh Rasulullah SAW? Nah, ada pendapat pertama mengusung yang ada di potongan surah Yasin. Jadi Bapak Ibu kita ambil pelajaran di sini sekali. Lagi ada ya Bu, ada Indonesia kan? wabarakatuh.
Ini tempat kedua kami singgah, yaitu di Arafah, tepatan di bawah daripada Jabal Rahmah. Inilah, masih semangat. Semangat ya. Dari sana nanti bisa diblok dan keluarnya nanti dari toilet yang biru. Di sebelah kiri kanan Bapak Ibu ada jalur merah, paving blok warna merah. Kanan tadi ada tembok tua di sebelah kanan. Di pinggir dari bukit ini adalah Lembah Zubaidah. Lembah Zubaidah ini adalah tempat penampungan air atau aliran air yang difungsikan sebagai tempat pasokan air bagi jamaah haji yang sangat penting dalam haji tempat kita mati. Bagi jamaah haji atau jamaah yang jalan kaki, rata-rata semuanya mengambil batu karena disenangkan kita mengambil kerikil. Ini yang wajib untuk masyarakat maju yaitu berfokus dengan melakukan perjalanan sebentar baik disenangkan mengambil batu kerikil untuk digunakan melontar bahkan saat saat berhaji dibawa lagi kerikil yang di sana. Makanya kata orang-orang kita itu luar biasa, berapa juta orang yang melemparkan batu ke maka di bawah sudah ada kontainer yang mengambil lagi batu yang kita tidak mengambil batu tapi sudah disediakan. Arafah sudah disediakan, dikasih payung, dikasih air, ada tasnya, ada terus kemudian isinya ada baju, ada masih berada di kawasan Muzdalifah. Ya, menurut Pak Abdul, tempat ini sudah sah kita mandi. 3 hari kita menggunakan pakaian ihram. Berarti jamaah haji yang mengambil tamattu. Kecuali jamaah haji yang mengambil ifrad, yaitu datang dari Indonesia langsung berihram. Bisa ada yang 2 minggu pakai ihram, ada yang 10 hari. Saya alaihissalam oleh bapaknya. Ini gagal. Putra beliau yang baik di sebelah kiri Bapak Ibu. Bangunan yang besar, di situ tempat melontar, itu yang disebut dengan jamarot, tempat melontar. Yang pertama, kemudian depan sebelah kanan, ada terowongan. Itu adalah terowongan tempat terakhir
buat yang badal, yang sudah berniat telepon pribadi jangan mengikuti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan, nawaitu umratan wa ahramtu biha an, sebutkan namanya. Lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wal jannata wa a'udzu bika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Buat orang-orang yang kita padamkan di dunia, saudara-saudari sekalian, takutkan semoga Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya Al-Fatihah. Putusan abaina wa ummahatina wa jibadina wa jabbatina wa ikhwanina wa akhwatina wa khalatina wa usulihim wa furayhim wa zawil khususul wajibati alaihim wa ila hatta jadi kita harus banyak berhusnuzon kepada Allah. Ya, kunci utama hidup kalau pengen tenang, banyak husnuzon kepada Allah. Insya Allah hidup kita tenang. Kalau kita sudah mampu husnuzon kepada Allah, ya, kita lanjutkan kita banyak husnuzon kepada sama manusia. Kalau tahu ada pemilu kalau dibuatin, bahkan dahulu pemilu tahu ada itu banyak jemaah lagi ya pemilu. Dia nggak mau membelain Ka'bah, dia tahu ada dia mundur-mundur sampai tengah. Habis tahu ada dahulu pemilu bisa udah parkir, naik ke bis langsung pulang. Sekarang tidak. Kita masih bisa menunggu sampai waktu ditentukan oleh panitia, termasuk nasi mandi, makan, pemilu segala macam. Kemudian bertunggu sehabis tawaf wada, ya, Nanti kan jam 3. Kemudian masih nunggu salat subuh 1 jam lagi.
andaikan ada yang keluar daripada masjid, keluar umpamanya nih, berarti sholat subuhnya di pelataran, jangan masuk ke dalam.